dilakukan, yaitu untuk mempertahankan pelepah. Untuk mempertahankan pelepah pelepah kita. Maka songgonya tidak dibuang atau tidak dipotong. Ini namanya panen rogo atau panen curi. Kalau dikenai panen curi atau panen rogo adalah panen yang dilakukan untuk mempertahankan jumlah pelepah. Nah, itu namanya panen rogo atau panen curi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang kita hitung. Ya, kita hitung. Apakah batang ini secara budidaya sudah pelepahnya sudah cukup atau melebihi atau over pelepahnya? Overnya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini yang paling bawah ada satu, sebenarnya hitungnya udah boleh dari bawah. Hitungnya dari atas. Ya. Ini hitungnya. Ini yang ujung nih, paling ujung nih. Ya. Ini kan bisa dilihat nih, gini kan bisa lihat tuh. Ya. 1, 2, gitu ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 9. 9 kali 8. 8 kali 8, 4, 72. 72 berarti sangat over. Sangat lebih. Karena yang dianjurkan 56 sampai 58. Berarti lebih banyak toh. Berarti ini kan Harus dibuang. sudah Buang. kuning semua. Ya. Nah, maka panen curi yang dilakukan ini tadi itu tidak dibenarkan. Panen curi ini tadi tidak dibenarkan. Nah, kenapa saya tadi menyuruh demikian? Supaya kita mendapat pembelajaran. Supaya kita mendapat pembelajaran bahwa panen curi itu kapan dibolehkan dan panen curi itu kapan tidak dibolehkan. Tadi kalau kita ambil kesimpulannya, kapan panen curi dibolehkan? Saat pelepahnya cukup. Yang pelepah itu sesuai dengan ininya. Dibolehkan. Kayaknya Kalau panen curi dibolehkan itu saat pelepahnya kurang atau tidak memenuhi standar budidaya. Kapan panen curi tidak boleh dilakukan? saat berlebih. Saat pelepahnya over atau berlebihan. Nah, kita cek tadi pelepahnya. Kenapa kok ini kok 8, tahunnya 9? Dari mana Bapak 9? Maaf. Pak, semut semua, Pak. Apa gatal. Apa itu? Apa ulat? Ulat ya. Ya, ulat itu kadang kan suka masuk. Nah, dari mana angka 9? Tadi kita hitung 8, Bapak itu hitung 8, kok tahu kali 9 dari mana? Iya dah? Iya. Dari mana Bapak itu tahu 9, ngarang-ngarang itu. Virologi. Iya kan? Ini Bapak melingkar ini. Ya, 1 misalnya kita ambil dari sini nih ya. 4 dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke sini lagi nanti 9 jumlahnya. Oh, dapatnya dari keliling itu, Pak. Iya, keliling itu 9 jumlahnya. Coba aja nanti dites. Bapak Ibu ngitung keliling kata Pak Super itu kelilingnya 9. Coba aku penasaran. Tandai pakai ini misalnya. Ya, Pak. Tandai ini pakai apa Vidol. namanya? Vidol, Pak. Lepas tandai gini. Nah, hitung dari sini 1, 2, 3 gitu kan? Ya, Pak. Nah, jumlahnya 9 enggak sampai sini. Nah, Ya kan? Nah, ini. Nah, kalau itu mengenai jumlah pelepahnya saat panen ini perlu kita perhatikan. Terus ada yang namanya ini pelepah 17. Nah, pelepah 17 ini adalah pelepah yang sangat penting pada budidaya tanaman kelapa sawit, di mana pelepah ini pelepah ini menjadi ukuran. baju. Menjadi ukuran saat kita melakukan pemupukan. Nah, pelepah 17 inilah. Nah, ini dari mana Pak ngitungnya? Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya kalau ini benar ya. Kalau ini benar semuanya pakai huruf V semua ini. Iya, Pak. Ini kalau ini benar, ini sebenarnya
circle, melingkar. Hmm. Melingkar. Jadi kita ngitungnya nanti dari sini 1, Terus naik ke atas. terus 3 sampai nanti kelopak 17-nya ada di sekitar ini. Paling atas, Pak. Ya, paling atas di 117. Terus 117 paling atas. Pelepah yang ke-17. Ini pelepah paling penting, pelepah kata orang perkebunan, pelepah keramat. yang nanti diambil daunnya, dibawa ke lab untuk mengukur semua kebutuhan pupuk yang ada di lingkungan ini. Jadi diambil misalnya blok ini ya dengan ukuran berapa meternya diambil. Nah, diambil, nah sehingga nanti diukur apa namanya, apa kebutuhannya, apa N-nya, apa P-nya, apa K-nya untuk kebutuhan tanaman. Nah, nanti jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu ya jumlah pelepah itu bagaimana cara ngitungnya. Ya, betul. Jadi kalau jumlah pelepah tadi itu menghitung dari sini berapa jumlahnya nih tadi contohnya ini 72. 8. berarti ini sudah over apa enggak ini? Over. Over karena jumlahnya tadi ada 72. 72 pelepah ini. Iya, Satu batang ini. Logikanya pelepah yang dibutuhkan hanya 5,8 sampai 58. Berarti ini lebih. Nah, seorang mandor nanti Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu seorang asisten nanti sudah bisa panggil mandor-mandornya. Sini. Ini lebih. Berarti saat panen kamu nggak tungguin. Nah, ini saya bisa menilai, bisa mengevaluasi bahwa kepala kebun ini nggak menunggu ini. Kepala kebun nggak cek ini. Nah, kepala kebunnya nggak cek. Padahal saya selalu mengingatkan panen itu salah satunya adalah diperhatikan pelepahnya supaya kelapa sawit kita terjaga. Karena nanti ini kalau sudah over ya sudah umur ini suaranya berbuah, generatifnya sudah jalan normal tapi dia masih pertumbuhan vegetatif terus, losisnya banyak. Ya kan, nggak berbuah dia terus saja ya, nggak berbuah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi ini tadi sehubungan dengan panen rogoh atau panen curi. Panen curi. Kapan dilakukan panen rogoh atau panen curi? Coba mbaknya. Bisa. Panen rogoh atau panen curi? Tidak hadir. Tidak hadir. Nggak hadir. Tidak hadir. Panen rogoh atau panen curi tadi coba Pelepahnya di bawah 50. Di atas 50. di atas 50. di atas 50. Apa tujuan panen rogoh atau panen curi? Mempertahankan buah. Pelepah sehingga pertumbuhan vegetatif tetap bagus ya. Terjaga. Ya, Mbak ya. Nanti mudah-mudahan nanti menjadi acuan kita, Mbak-mbaknya atau Bapak-bapak jadi asisten, jadi manajer nanti sudah bisa. Pak, ini tadi kan berlebihan Pak pelepahnya Pak ya? Iya. Kondisi buah itu jadi gimana perlakuannya Pak? Apa masih dipotong dulu pelepahnya terus diambil atau gimana Pak? Ini tadi Iya, yang kondisi yang berlebihan ini tadi. Ini kan tidak boleh sebetulnya Pak. Yang tadi kan yang apa diambil buahnya tadi pencuri apa? Pencuri tadi Pak. Kalau pelepahnya Berlebihan tadi, kayak ini. Iya. pelepahnya harus diambil, dipotong. Ini kan tadi enggak gitu kan? Iya. Ini tadi kok nggak boleh Pak gitu kan ya? Iya. Karena ini saya lihat dari sana tadi kan saya di belakang. Saya pengen menjelaskan juga sebagai contohnya Pak. Nah, tapi ini nanti ini harusnya ya dibuang. Ini waktu panen ya dibuang, jelas ini kok sudah lebih. Kalau seorang pemanen dia sudah jeli biasanya, udah ngerti. Langsung dibuang Pak ya? Langsung dibuang. Dikurangi. Tapi kenapa tadi Masnya jangan dibuang? Padahal dia sudah nanya tadi, Pak ini dibuang Pak. Itu kayaknya bisa saya ngomong gitu kan. Padahal saya mau menjelaskan nanti dia akan melakukan panen curi. Iya dah. Nah, saya bisa menjelaskan Bapak Ibu karena lihat prakteknya langsung panen curi. Oh, panen curi itu ternyata buahnya di dalam ininya nggak boleh dibuang. Iya kan? Ya. Nah, kan dilakukan tadi sama Mas Helmi. Padahal harus Iya dibuang. dah. Nah, padahal Harus dibuang. yang harusnya kita lakukan sekarang ini adalah ini dibuang. Ya. Ini dibuang. Ya. Latihan di sini aja. Dikurangi. Dikurangi. Karena harus 56 sampai 58. Nah, itu Bapak Ibu. Jawabannya ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Kalau enggak kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang sambil kerja sambil gini kan, saya lihat. Banyak yang istilahnya. Curi bu. Kok ada istilah panen curi? Banyak nih Pak. Panen curi itu apa gitu? Iya Pak. Apa bang maling? Apa? Ternyata tidak. Panen curi itu justru adalah salah satu trik pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Nah ini kalau kita lihat kan ini sudah 10 kiloan. Nampak lagi. Ya, sudah 10 kiloan. Jadi kalau ini artinya sudah masuk dalam pabrik. Karena pabrik itu kalau di Pinago itu paling besar 10 kilo. Di bawah 10 kilo nggak boleh. Di bawah 10 kilo nggak boleh. Pak, berarti yang di depan yang 75 kilo standar itu besar nih kan berarti? Besar lah. besar kayak Coba lihat ini. iya 60 kilo 50 kilo 70 kilo iya yang di depan itu. Kalau ini maka yang itu kan Mana mobilnya? dia bisa ngangkat Agak itu langsung dilempar ini deh. hanya menggunakan tojok itu. Nah itu yang kadang-kadang saking triknya mereka bagus-bagus dan mapan-mapan. Yuk kita lanjut lagi. Lanjut. Ayo.